Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam channel yang membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab. Kali ini saya akan membahas mengenai Abraham, salah satu tokoh yang sangat familiar dan terkenal dengan imannya, ya, karena dia adalah bapa dari segala orang percaya. Jadi di sini pertanyaannya, siapakah Abraham dan apa yang dilakukan Abraham setelah berangkat dari Ur Kasdim, yang tadinya dia berasal dari Ur Kasdim bersama dengan orang tuanya, kemudian dia ke Haran, lalu dia ke Kanaan. Itu perjalanannya dia. Kita bisa melihat di sini Tera memperanakan Abraham, dan perlu diingat juga bahwa sebelum namanya Abraham, namanya Abram. Jadi Tera memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi anaknya Tera ini ada 3. Yang pertama Abraham, yang kedua Nahor, dan yang ketiga Haran. Haran mati di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Tersisa Abraham dan Nahor. Abram mengambil istri yaitu Sarah, dan Nahor mengambil istrinya yang bernama Milka. Haran memiliki anak Milka dan Yiska. Kemudian Milka diambil oleh Nahor sebagai istrinya yang adalah pamannya. Seperti itu peristiwanya. Kemudian Tera, ayahnya Abraham dan Nahor atau kakeknya Lot, berinisiatif dan mengajak anak-anaknya, cucu-cucunya dan menantunya, semua keluarganya. Berangkatlah mereka dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Tapi mereka harus menetap dulu di Haran. Jadi semua, yang pertama yang ayahnya Abraham, Tera, kemudian Nahor, Abraham juga ikut semua dengan ponakan-ponakannya, ikut semua ke tanah Haran atau di wilayah Mesopotamia. Dan kemudian di sini juga eh, tujuan mereka yaitu tanah Kanaan. Jadi ayahnya Abraham ini menyuruh mereka untuk keluar Ur Kasdim supaya mereka pindah atau menuju ke tanah Kanaan. Tapi mereka harus singgah dulu di Haran. Namun untuk dapat sampai ke Kanaan, mereka harus melalui Haran, sebelah utara dari Kanaan atau di Mesopotamia. Haran dikelilingi oleh sungai Efrat dan sungai Tigris. Mereka harus melalui itu, dan sebelum mereka sampai di Haran, mereka harus melalui wilayah Babel. Jadi mereka harus melalui wilayah Babel dulu dan wilayah Asyur. Jadi mereka berjalan dari Ur Kasdim, kemudian mereka melewati Babel. Dari Babel mereka harus melewati wilayah Asyur, dan sampailah mereka dan kemudian mereka harus berjalan lagi ke wilayah Mesopotamia, yang dimana di situ adalah tanah Negeb. Tanah Negeb, maksud saya tanah Haran, tanah Negeb. Sorry. Kemudian di sini juga peristiwa ini sebelum Abraham mendapat visi dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati dia, bahkan membuat nama Abraham itu masyhur dan dia jadi berkat bagi banyak orang itu. Jadi Tuhan menaruh visi kepada Abraham atau Abram ini supaya Abraham ini menjadi berkat, menjadi bapa dari segala orang percaya, dan namanya masyhur di mana-mana, dan kemudian dia memberi contoh, memberi teladan, dan Abraham adalah figur buat orang-orang percaya untuk supaya tetap setia bersama dengan Tuhan. Dan di sini keluarga besar Tera menetap di sana. Jadi mereka menetap di Haran. Mereka harus bekerja dan menghidupi keluarga mereka di Haran itu, yaitu Tera dan istrinya. Kemudian ayah Abraham yaitu Tera ini mati di Haran. Jadi keluarga besar Tera menetap di sana. Keluarga besarnya papanya Abraham ini seperti Lot, seperti Nahor, dan Abraham, mereka ada di tanah Haran. Di tanah Haran mereka menetap di sana, dan mereka harus bekerja dan menghidupi keluarga mereka di Haran, atau di Mesopotamia. Kemudian ayah Abraham atau Tera ini mati di Haran, dan kemudian lagi Tuhan berfirman kepada Abraham. Jadi Tuhan katakan begini,
sebelum namanya menjadi Abraham, jadi namanya kan masih Abraham. Dan Tuhan katakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri. Jadi Haran ini tempat di mana mereka tinggal, di mana Tera ini yang adalah orang tua mereka sudah berada di situ sudah agak sejak lama, kemudian sudah punya rumah di sana dan sudah punya banyak milik atau hal-hal yang mereka punya yang membuat mereka harus membawa uh, harta benda mereka ke tanah Kanaan. Dan kemudian di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menyuruh Abram untuk pergi dari negeri sanak saudara. Siapa sanak saudaranya Abraham? Yaitu si Nahor. Ya, dia harus berangkat dan dia harus bertolak dari sana untuk supaya dia pergi ke tanah Kanaan. Ya, karena ada janji Tuhan yang Tuhan mau uh, buktikan kepada Abraham bahwa ya kata-kata Tuhan itu pasti terjadi, ya kata-kata Tuhan itu pasti benar. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ya uh, Tuhan menyuruh Abram untuk keluar dari rumah bapaknya Abram atau dari negerinya itu, dan Tuhan menunjukkan suatu jalan kepada Abram untuk supaya Abram ini mengikuti langkah atau mengikuti arahan-arahan perkataan-perkataan Tuhan yang perlu dia ikuti. Kemudian Tuhan bilang bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi atau di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ya. Jadi di sini juga umur Abraham 75 tahun pada saat dia keluar dari wilayah Mesopotamia atau dari Haran, dan Lot yang adalah ponakannya ikut bersama-sama dengan Abraham ke tanah Kanaan. Jadi Nahornya nggak ikut, hanya ponakannya dia yaitu Lot. Jadi Nahor bersama dengan istrinya dan anak-anaknya dan semua keluarganya dia menetap di tanah Haran, dan kemudian Lot yang adalah ponakan Abraham ikut bersama-sama dengan Abraham dari Haran. Mereka bertolak dari Haran ke tanah Kanaan. Ya, seperti itu. Namun Abraham tahu bahwa Tuhan akan memberkati dia sehingga Abraham tidak ragu dengan penyertaan Tuhan kepada dia dan keluarganya. Dan memang Abraham ini sudah sangat yakin kepada Tuhan tentang jaminan bahwa Tuhan akan membuat namanya masyhur. Sehingga itu yang membuat dia membangun mezbah, mendirikan mezbahnya Tuhan. Sehingga mezbah ini adalah tempat di mana dia mendirikan atau memberikan persembahan atau sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem atau di pohon terbantin di Mor, dan Tuhan menampakkan diri kepada Abram di situ. Ya, lalu Abraham ini berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yaitu pohon terbantin ya. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di situ. Jadi Tuhan menampakkan diri berulang-ulang kepada Abraham untuk supaya meneguhkan janji-janjinya Tuhan kepada Abraham, bahwa Tuhan akan buktikan kepada Abraham bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai dia dan memberikan dia negeri itu. Tidak lama kemudian Abraham mendirikan mezbah di situ karena Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi ada suatu inisiatif dari Abraham untuk mendirikan mezbahnya Tuhan untuk supaya dia dapat berbicara dengan Tuhan. Ada relasi antara Abraham dengan Tuhan sehingga dia terus mengalami hubungan dengan Tuhan yang membuat dia terus percaya bahwa tujuan hidupnya Tuhan yang sertai. Lalu Abraham pindah dari dekat Sikem ke pegunungan di sebelah timur. Nah, berpindah lagi, kemudian Abraham berpindah lagi dari dekat Sikem ke pegunungan di sebelah timur Betel. Saat dia berkemah di Betel, dia pun mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan di situ. Jadi Abraham ini tidak lepas dengan mezbah. Dia selalu membuat mezbah, membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan, dan
Tuhan terus menyertai dia. Sesudah itu Abraham berangkat menuju ke tanah Negeb. Perlu dipahami ya bahwa eh, tanah Negeb berada di sebelah selatan Hebron dan sebelah utaranya Gunung Hor, wilayah Berseba. Seperti itu. Lalu timbullah kelaparan di tanah Negeb. Dan Abraham pergi dari sana menuju ke tanah Mesir sebagai orang asing. Jadi berada di tanah Negeb, Abraham selalu mendengar apa yang Tuhan katakan sehingga dia selalu diteguhkan uh, dengan kata-kata, dengan arahan-arahannya Tuhan. Dan itu yang membuat Abraham menjadi kuat, menjadi mengerti bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham di dalam segala kesulitan yang dia alami, di dalam segala hal yang dia temui. Dia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Nah, kemudian timbullah kelaparan di tanah Negeb. Ya, ini dia. Jadi timbullah persoalan baru lagi, yaitu kelaparan. Di saat Abraham menetap di tanah Negeb, di situ timbul kelaparan dan Abraham dari sana menuju ke tanah Mesir sebagai orang asing. Jadi ada masalah atau problema yang baru yang terjadi di tanah Negeb sehingga Abraham harus bertolak ke tanah Mesir. Dan memang Abraham ini berpindah-pindah. Abraham dari Ur Kasdim dia berpindah bersama dengan orang tuanya ke Haran, kemudian dari Haran dia harus ke atau Haran tersebut yaitu Mesopotamia, kemudian harus dia ke tanah Kanaan dan dia berada di Sikem, dan kemudian dia berada di pohon terbantin dan dia mendirikan mezbah di Betel atau di tempat itu, dan lalu dia pergi ke tanah Negeb, dia menetap di sana dan timbullah kelaparan. Kemudian dia dituntun Tuhan untuk keluar dari sana karena memang sudah mengalami yang namanya kelaparan. Jadi di sini kita bisa melihat hal-hal yang dialami oleh Abraham itu tidak mudah, sehingga dia terus berjuang bersama dengan keluarganya, bersama dengan ponakannya yang dia kasihi yaitu Lot, karena uh, ponakan ini sudah tidak punya orang tua lagi, yaitu orang tuanya yang bernama Haran, yaitu sanak saudara dari Abraham. Apa yang terjadi dengan Abraham selanjutnya? Ikuti terus video kami, video part 2-nya Abraham. Dan jangan lupa berikan komentar dan subscribe channel Paulus Tirayo. Terima kasih.